Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tulil Abda dari kelas akuntansi B semester 2. Saya di sini akan menjelaskan konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk pembiayaan, perlu diketahui bahwa apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pembiayaan yang berprinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank antara pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Falsafah pembiayaan yang pertama ada Al-Qard. Al-Qard adalah suatu akad pinjaman penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan dan nasabah. Yang kedua, surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua adalah penempatan oleh bank syariah adalah penanaman dana syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, antara lain dalam bentuk qiro ataupun wadiah, deposito berjangka, tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank, bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, penyertaan modal oleh bank syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk konversi. Yang kelima, penyertaan modal sementara oleh bank syariah. Penyertaan bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham yang pada perusahaan nasabah. Yang keenam, Pfizer Islamic Banking, sebuah dari konsep aplikasi Jakarta, menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalani operasinya. Yang pertama, menjauhkan diri dari unsur riba. Yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentasi bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil itu terdapat dalam produk-produk mudharabah, musyarakah, muzaraah. Yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk bai al-murabah, bai al-muqayyadah, bai al-mutlaqah, bai as-salam, bai al-istinah.
Yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri dari atas dua jenis akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah muntabiha bi at-tamlik. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan beberapa aspek. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Yang kedua, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi tiga, yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, menengah, panjang. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang keduanya pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang ketiganya pembiayaan dengan prinsip sewa. Lalu yang keempat, pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif berkaitan dengan aktivitas pembiayaan dengan bentuk pinjaman, yaitu qard atau talangan. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit, yang sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman ke pengurus bank. Analisis kelayakan pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Yang kedua, penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Yang keempat, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Lalu, pengawasan dan penanganan pembiayaan yang bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam suatu perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Lalu faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Maka penanganan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan yang bermasalah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan dari nasabah di atas, bank dilakukan penutupan asuransi atau mengikat agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Lalu yang kedua, setelah realisasi pembiayaan bagi bank, pencairan pembiayaan berulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal, pencairan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan. Jangan sampai bosan dalam arti dari lari keluar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada analisa sebab kemacetan yang meliputi aspek internal dan aspek eksternal. Yang internal, peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Yang aspek eksternalnya yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam. Terus yang kedua, menggali potensi peminjaman. Yang ketiga, melakukan perbaikan akad. Yang keempat, memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan, murabah atau mudarabah. Yang kelima, penundaan pembayaran. Yang keenam, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Selanjutnya, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.